adalah kewajiban KPU mengundangnya, dan kemudian adalah hak saksi untuk hadir atau tidak hadir dalam setiap kali kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU. Jadi itu sudah sangat terang benderang, dan saya kira dengan demikian Bapak dan Ibu, kita skor rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara secara nasional untuk pemilu presiden dan wakil presiden, dan kita akan lanjutkan untuk penetapan hasil rekapitulasinya dan juga penetapan calon terpilih untuk pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Skor rapat pleno terbuka ini sampai dengan pukul 20.00 WIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sayang sekali pukul 20 kami baru akan mengetahui siapa yang hasil dari rekapitulasi nasional dan juga siapa presiden terpilihnya. Ini sayang sekali mundur ya, tadi padahal jam 16 waktu Indonesia Barat, tapi diskors pukul 20, padahal kalau data yang sudah masuk sudah 33 provinsi. Nah, coba dari timnya Jokowi JK sendiri nih gimana nih Mas? Ini pasti kan udah pengennya ngomonginnya yang ke depannya aja, tapi kan sampai saat ini kita masih berkutat di sini. Saya kira kalau boleh mengutip kata-kata Ibu Mega dulu tahun 99 atau tahun 93 waktu Kongres luar biasa PDI di Surabaya, de facto pemenangnya adalah Jokowi JK sebagai Presiden Indonesia 2014-2019. De facto, kalau kita lihat angka-angka. Artinya kita boleh menafsirkan apapun, tapi angka-angka pada akhirnya akan menjadi hakim terakhir ya. Karena itu bagi saya, meskipun belum diumumkan secara resmi, kita sudah tahu Indonesia 5 tahun ke depan akan dipimpin oleh presiden wakil presiden yang mana. Yang jelas capres kami menjadi presiden kita. Iya. Ya. Okay. Saya kira sudah, itu nggak perlu perbantah lagi. Mas Hanta harus menunggu lagi nih kita ya, singkat saja Mas sebelum kita melihat suasana di kebagusan. Kita harus menunggu lagi pukul 20 nih Mas ya. Iya, tadi saya nggak tahu soal teknis ya. Sebenarnya bisa langsung, bisa tidak, kita tidak tahu ada urusan teknis karena harus menyiapkan surat dan seterusnya. Tapi secara de facto itu sudah, ini kan demokrasi kita situasinya sudah sangat transparan. Ini tadi angkanya 53,15. Kalau dulu sudah naik lagi teman-teman para tim sukses mengatakan jangan tunggu real count, jangan quick count. Dulu di mata Najwa saya diumumkan 53,37%. Ternyata hasil 53,2%. Tidak jauh ya. Oke, kita lihat 0,2%. Kita ajak Anda untuk melihat ini suasana di kebagusan. Sudah ada rekan Kartika Oktaviana di sana. Nampaknya juga calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo dan juga Yusuf Kala, cawapresnya sudah berada di sana. Kartika itu nampaknya di belakang Anda sudah ramai sekali tuh tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Mungkin Anda bisa ceritakan apa yang sedang terjadi di sana? Iya. Betul sekali Andini, pasangan calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo dan Yusuf Kala beberapa menit yang lalu, sekitar 15 menit yang lalu tiba di kediaman Megawati Soekarno Putri di Kebagusan saat ini. Dan memang saat ini sedang berkumpul di meja belakang saya ini tidak hanya ada pasangan Jokowi dan juga Yusuf Kala, tapi juga ada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga sejumlah ketua umum partai pendukung seperti misalnya dari Partai Hanura, Wiranto, dan juga PKPI ada Sutioso, dan juga tim pemenangan dari pasangan Jokowi Yusuf Kala. Dan memang pasangan Jokowi tadi sempat sebelum tiba di sini memang sempat berkunjung ke Waduk Pluit terlebih dahulu sampai akhirnya berkumpul di sini. Agendanya adalah untuk menantikan atau menyaksikan bagaimana hasil yang akan diumumkan oleh KPU beberapa saat lagi. Dan memang ini saatnya bertepatan dengan buka puasa, jadi nanti juga akan berbuka puasa bersama. Nah, nanti rencananya setelah ada pengumuman dari KPU, rencananya ada juga pernyataan yang akan diungkapkan oleh pasangan calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kala, dan juga nanti ada pernyataan dari sejumlah ketua umum yang partai yang mengusung pasangan Jokowi JK. Dan hingga saat ini suasananya masih tenang, rileks saja sambil menunggu hasilnya. Masing-masing semua bercengkrama begitu, berbincang-bincang. Namun juga rencananya yang kami dengar bahwa nanti Joko Widodo juga akan ke Pelabuhan Sunda Kelapa malam setelah selesai acara di sini untuk kemudian mengutarakan pernyataannya, respon atas hasil pengumuman KPU nanti di Sunda Kelapa kepada sejumlah relawan dan juga masyarakat. Dan di sini memang bisa dilihat yang baru saja tiba adalah Dahlan Iskan dan juga Ketua Umum dari PKB ada Muhaimin Iskandar, semua sudah berkumpul di sini.
Ada juga dari tim pemenangan seperti Hendro Priyono dan juga tadi kami melihat Anies Baswedan. Ya, bisa terlihat bahwa masing-masing juga yang hadir di sini itu menantikan pengumuman dari KPU. Baik, saat ini Joko Widodo dan Yusuf Kala memang sudah tiba di Kebagusan, berkumpul bersama dengan sejumlah ketua umum partai yang mengusung pasangan Jokowi Yusuf Kala, diantaranya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan juga Hanura Wiranto dan juga Ketua Umum dari PKPI Sutioso. Partai-partai inilah yang memang mengusung, dan juga dari Partai Nasdem, partai-partai inilah yang mengusung pasangan Jokowi Widodo dan Yusuf Kala dalam pemilu presiden ini. Dan hingga saat ini memang agendanya adalah menunggu pengumuman dari KPU hasil rekapitulasi nasional siapa yang kemudian memenangkan pemilu presiden yang berlangsung 9 Juli kemarin. Memang agendanya selain nonton bersama dari media televisi mengenai pengumuman dari KPU, ada juga nanti buka puasa bersama karena memang waktunya berdekatan begitu. Dan kami juga mendapat informasi bahwa KPU akan mengumumkannya pukul 8. Sebelumnya juga memang ada rencana bahwa Joko Widodo akan ke Pelabuhan Sunda Kelapa untuk mengungkapkan pernyataannya pasca pengumuman resmi dari penetapan dari KPU dari hasil rekapitulasi nasional tersebut. Namun demikian rencana ini masih harus kami konfirmasi lagi apakah ada berubah atau tidak, karena memang jadwal dari KPU mundur dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya pukul 4 sore. Dan hingga saat ini masih menunggu sejumlah ketua umum dan juga pasangan calon presiden Jokowi dan Yusuf Kala masih berbincang-bincang di kediaman Megawati Soekarno Putri di Kebagusan. Duduk di meja ini ada Dahlan Iskan dan duduk di samping Joko Widodo dan juga
ada Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Di sampingnya ada calon Wakil Presiden nomor urut 2 Yusuf Kala, juga ada dari Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Puan Maharani, kemudian tim pemenangan Pramono Anung, juga ada Hendro Priyono, dan ketua umum sejumlah partai pendukung pasangan Jokowi Yusuf Kala seperti dari Partai Hanura Wiranto, juga dari PKB Muhaimin Iskandar, dan PKPI Sutioso. Di sini juga hadir sejumlah tokoh politik dan juga yang selama ini menjadi juru bicara atau tim pemenangan seperti misalnya Anies Baswedan, sejauh ini kami mendapatkan informasi bahwa penetapan dari KPU, sejauh ini kami mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan pukul 20 atau 8 malam ini. Maju aja. Jangan ke situ. Nggak apa-apa Ketua. Nggak kelihatan aja ya. Ya, dan itulah situasi terkini di sini. Tapi tentunya juga saya akan mencoba mewawancari salah satu dari tim pemenangan dan juga juru bicara dari tim Jokowi JK. Saya sudah bersama dengan Anies Baswedan. Halo, selamat sore Mas Anies. Halo, selamat sore. Apa kabar? Baik? Alhamdulillah, baik. Bagaimana situasinya sejauh ini? Masih menunggu pengumuman atau penetapan dari KPU yang rencananya mundur sehingga pukul 20. Bagaimana? Ya, kita tentu menunggu, dan kita sih melihat ini sebagai sebuah proses yang insya Allah nanti akan selesai dengan baik. Awalnya sudah baik. 9 Juli kemarin 135 juta orang terlibat, jutaan orang mengelola. Kami malah ingin menghargai mereka-mereka yang sudah terlibat dalam proses Pilpres ini. Jadi kami tidak ingin di ujung ada yang mencederai proses ini, karena ini adalah kerja kolektif jutaan orang. Jadi ini bukan soal Pak Jokowi, bukan soal Pak Prabowo, bukan soal Pak JK, Pak Hatta. Ini adalah soal kita berdemokrasi di Indonesia. Ya. Baru-baru ini beberapa jam yang lalu Pak Prabowo ada mengungkapkan sesuatu sikap dari tim Prabowo Hatta. Salah satunya adalah tentang menarik diri dari proses Pilpres dan juga meminta saksi untuk tidak mengikuti selanjutnya proses rekapitulasi. Bagaimana komentar dari tim Jokowi JK? Sebagai sebuah sikap politik tidak ada yang bisa melarang Pak Prabowo mengambil sikap apapun, dan kita semua sadar bahwa demokrasi itu ada aturan mainnya. Kalau kita sudah menyepakati aturan main, maka selesaikan sampai tuntas. Kemudian yang kedua, ini prosesnya berjenjang. Sudah diselesaikan dari mulai TPS sampai di kecamatan, di kelurahan, sampai sekarang sudah di level nasional. Jadi kalau dirasa ada masalah, silakan diselesaikan secara legal. Tapi dalam pandangan kami semua akan taat pada proses ini, dan kami berharap KPU juga akan menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan bagi seluruh masyarakat Indonesia supaya tetap tenang, tidak ada sesuatu yang luar biasa, dan insya Allah partisipasi rakyat Indonesia akan menemukan jalan baru sesudah keputusan nanti malam. Sudah ada gambaran apa langkah selanjutnya, Mas Anies? Kami menunggu KPU, tidak ada, karena bagi kami tidak ada sesuatu yang berubah. Menurut pandangan kami semua masih berjalan seperti biasa, dan tidak ada konsekuensi legal apapun. Kita jalan terus, kita akan tunggu keputusan KPU nanti malam. Dan kami yakin, seperti juga statement Menko Polhukam tadi sore, bahwa
KPU supaya terus menjalankan tugasnya menetapkan malam hari ini. Terima kasih Mas Anies, nanti saya coba berbincang lagi, namun ini mau buka puasa sepertinya. Dan pemirsa, nanti saya akan lanjutkan lagi laporan dari Kebagusan, namun suasana di sini yang jelas semua di sini akan menyambut berbuka puasa sebentar lagi. Dan sebentar lagi juga Ketua Umum dari PKB Muhaimin Iskandar juga akan memberikan sepatah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita muliakan Ibu Megawati beserta keluarga besar PDI Perjuangan dan seluruh sahabat-sahabat semua, para pimpinan-pimpinan partai politik yang kita cintai, kita banggakan dan kita sayangi, Bapak Joko Widodo, insya Allah Presiden Republik Indonesia terpilih. Hadirin al-hadirat sekalian yang berbahagia, sungguh merupakan kebahagiaan dan rasa syukur yang luar biasa sore hari ini. Yang kedua juga kita terima kasih atas kehadiran semuanya. Yang kita muliakan juga, kita sayangi, kita banggakan Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden terpilih kita. Rasa bangga dan rasa syukur tiada tara patut kita sampaikan atas seluruh karunia yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul mengikuti dan menghadiri undangan buka bersama Ibu Megawati Soekarno Putri, sekaligus insya Allah menyambut kemenangan dan kehadiran pemimpin baru Indonesia Pak Joko Widodo 2014-2019. Tentu saya sangat terkejut diberi perintah untuk menjadi pemberi tausiah sore hari ini, karena saya bilang kalau di sini saya sebagai pemain bukan pemberi tausiah. Harus dinasehati, karena dalam hari-hari kemenangan seperti ini tiada lain kecuali dua hal yang harus kita ikatkan hati kita. Yang pertama, dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur, itu terus kita lakukan. Yang kedua, dengan kemenangan ini hanya satu modal kita, kesabaran untuk melihat masa depan dan tantangan yang berat yang akan kita hadapi. Al-Quran sendiri dengan tegas menyampaikan kepada kita, khususnya bagi kita yang menjadi pemenang hari ini dan juga bagi yang kalah, untuk sama-sama mengingat surat Al-Asr yang berbunyi wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sungguh demi masa, sesungguhnya manusia pada posisi yang rugi, yang menang maupun kalah bisa rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, illal ladzina amanu wa amilus solihati, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang senantiasa konsisten berpegang kepada kebenaran, menyampaikan dan mengingatkan kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan terus di dalam kesabaran. Oleh karena itu, baik yang menang maupun kalah, terutama kita yang menang, harus terus sabar dan sabar menghadapi keadaan tantangan yang akan terjadi. Wa tawassaw bil haq juga mengingatkan dan menyadarkan kita semua kepada kebenaran, karena kebenaran tidak akan pernah ditandingi oleh apapun, rekayasa maupun upaya-upaya yang muncul dari manusia, semua akan kalah oleh kebenaran. Maka Pak Dai Bakhtiar tadi membisikin saya, kebenaran yang paling pokok hari ini adalah kebenaran hukum. Mari kita semua kembali kepada hukum, undang-undang, dan aturan yang terbaik dan kebenaran yang hakiki dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menyatakan kesabaran adalah bahwa yang menang insya Allah akan senantiasa membuka diri bagi yang kalah juga dengan tetap sabar menerima keadaan dengan baik. Insya Allah
bersama Ibu Mega, bersama Pak Jokowi, bersama Pak JK dan semua yang hadir di sini, kita akan song-song Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih adil, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan penuh kesabaran dan pegangan pada kebenaran selalu. Demikian. Masih ada waktu? Masih ada waktu 3 menit. Marilah kita semua untuk senantiasa tetap berpegang kepada panji-panji kebenaran, sekaligus mengikatkan diri kita pada kesabaran yang total. Karena semua rekayasa, upaya manusia, apapun tidak ada artinya dibanding kehendak Allah dan kehendak kebenaran. Al-Quran sendiri juga telah menyatakan dengan jelas, wa makaru wa makarallah wallahul khairul makirin. Seluruh upaya daya dan rencana manusia, rekayasa baik dan buruk, rekayasa jahat maupun rekayasa yang mengandung kebenaran, semuanya tetap tidak akan kuat di dalam menghadapi takdir dan ketentuan Allah. Sudah lama dibisikin kepada kita semua, Pak Jokowi memang takdirnya jadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Hadirin wal hadirat sekalian, oleh karena itu mari kita semua lanjutkan perjalanan kehidupan umat Islam bangsa Indonesia dengan tetap teguh memegang ukhuwah kebersamaan, ukhuwah Islamiyah, kebersamaan sesama umat Islam, ukhuwah watoniyah, kebersamaan sesama warga bangsa dan negara. Siapapun dia, latar belakang apapun dia, yang dilihat adalah prestasi, peran dan pengabdiannya. Yang terakhir adalah ukhuwah basyariyah, ikatan kemanusiaan. Siapapun dia, kalau dia manusia, adalah bagian dari kita. Siapapun dia, dari golongan apapun, agamanya apapun, pikirannya apapun, mazhabnya apapun, kalau dia manusia, adalah harus kita jaga kebersamaan dalam ukhuwah basyariyah, kebersamaan dalam kemanusiaan, kebersamaan dalam humanity, kebersamaan dalam insaniyah, kemanusiaan yang hakiki, yang mengedepankan aspek kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan, dan tentu cinta kasih di antara kita semua. Demikian sekedar mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan kita semua, insya Allah Indonesia lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Terakhir, selamat sekali lagi kepada Pak Jokowi, selamat sekali lagi kepada Pak Yusuf Kalla dan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kiai Haji Muhaimin Iskandar. Dan insya Allah tidak tinggal berapa menit? Hah? Sudah sampai ya? Sudah sampai ya? Ya. Oh, 1 menit lagi. Alhamdulillah kita sudah pada sore hari ini kita sudah sampai 24 Ramadan bagi yang berpuasa pada hari Ahad, dan bagi yang berpuasa pada hari Sabtu, hari ini sudah cukup 25 hari. Dan kita akan masuk buka puasa dengan berselawat. Mari kita berselawat. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon untuk teman-teman media yang